Meski Indonesia punya 466 unit jet tempur, situs asing sebut hanya beberapa unit saja yang layak tempur, 40 lebih sudah ketinggalan zaman. Sebagai bentuk penguatan armada udara Indonesia, sejumlah jet tempur pun dibeli oleh Indonesia. Beberapa jet tempur dibeli oleh Indonesia dari berbagai negara di seluruh dunia. Menurut La Tribune, Rafale merupakan jet tempur yang resmi dibeli Indonesia hingga saat ini. Indonesia dikatakan berkomitmen untuk membeli 42 unit jet tempur Rafale dari Dassault Prancis. Sejauh ini Indonesia sudah menyelesaikan kontrak pembayaran yang dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, Indonesia telah menyelesaikan 6 unit pembayaran pada September tahun 2022 lalu. Kemudian, tahap kedua diselesaikan Indonesia pada Agustus tahun 2023 lalu, sebanyak 18 unit. Terakhir sebanyak 18 unit Indonesia menyelesaikan pembelian pada Januari tahun 2024 lalu. Dengan menyelesaikan pembayaran tersebut, Indonesia resmi masuk buku pesanan Dassault untuk membeli 42 unit Rafale. Tak hanya itu, pada Agustus tahun 2023 lalu, Indonesia berkomitmen membeli 24 unit jet tempur F-15EX dari Boeing. Sementara itu menurut Kemhanri, Indonesia saat ini memiliki 466 unit armada pesawat hingga tahun 2026. Secara bertahap Indonesia akan diperkuat 42 unit Rafale dari Dassault Aviation. Namun, Rafale paling cepat datang ke Indonesia pada tahun 2026 nanti. Situs berita asing Xuanlan.zihu.com, TNI AU mempunyai total kekuatan 32.000 dan dilengkapi dengan lebih dari 440 pesawat berbagai jenis. Namun yang memiliki efektivitas tempur nyata hanya 5 jet tempur Su-27, 11 jet tempur Su-30 yang dibeli dari Rusia. Jet tempur F-16 dari Amerika Serikat total lebih dari 40 pesawat tempur generasi ketiga. Ada pula 15 pesawat serang A-29B Super Tucano, 6 pesawat angkut C-130, 12 jet tempur F-5, dan selebihnya model sangat tua. Jumlah TNI AU dan jumlah pesawat tempurnya hanya separuh dari TNI AU. Namun jet tempur generasi ketiga ini sebenarnya mirip dengan kedua angkatan udara tersebut. Mungkin tidak banyak perbedaan, sebenarnya efektivitas tempurnya diragukan. Menurut situs Kemhanri, terkait kesiapan TNI AU, KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo ketika konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma beberapa waktu lalu, menepis isu bahwa kesiapan pesawat tempur Indonesia rendah. Ditegaskannya, walaupun mengalami kendala dalam pemenuhan suku cadang pesawat Sukhoi imbas perang Rusia dan Ukraina, namun, TNI AU mampu mengatasinya, dan memperlihatkan kepada rakyat Indonesia, bahwa TNI AU selalu siap mempertahankan kedaulatan udara Nusantara. Sebagai bentuk penguatan armada udara Indonesia, sejumlah jet tempur pun dibeli oleh Indonesia. Beberapa jet tempur dibeli oleh Indonesia dari berbagai negara di seluruh dunia. Menurut La Tribune, Rafale merupakan jet tempur yang resmi dibeli Indonesia hingga saat ini. Indonesia dikatakan berkomitmen untuk membeli 42 unit jet tempur Rafale dari Dassault Prancis. Sejauh ini Indonesia sudah menyelesaikan kontrak pembayaran yang dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, Indonesia telah menyelesaikan 6 unit pembayaran pada September tahun 2022 lalu. Kemudian, tahap kedua diselesaikan Indonesia pada Agustus tahun 2023 lalu, sebanyak 18 unit. Terakhir sebanyak 18 unit Indonesia menyelesaikan pembelian pada Januari tahun 2024 lalu. Dengan menyelesaikan pembayaran tersebut, Indonesia resmi masuk buku pesanan Dassault untuk membeli 42 unit Rafale. Tak hanya itu, pada Agustus tahun 2023 lalu, Indonesia berkomitmen membeli 24 unit jet tempur F-15EX dari Boeing. Sementara itu menurut Kemhanri, Indonesia saat ini memiliki 466 unit armada pesawat hingga tahun 2026. Secara bertahap Indonesia akan diperkuat 42 unit Rafale dari Dassault Aviation. Namun, Rafale paling cepat datang ke Indonesia pada tahun 2026 nanti. Situs berita asing Xuanlan.zihu.com,
TNI AU mempunyai total kekuatan 32.000 dan dilengkapi dengan lebih dari 440 pesawat berbagai jenis. Namun yang memiliki efektivitas tempur nyata hanya 5 jet tempur Su-27, 11 jet tempur Su-30 yang dibeli dari Rusia. Jet tempur F-16 dari Amerika Serikat total lebih dari 40 pesawat tempur generasi ketiga. Ada pula 15 pesawat serang A-29B Super Tucano, 6 pesawat angkut C-130, 12 jet tempur F-5, dan selebihnya model sangat tua. Jumlah TNI AU dan jumlah pesawat tempurnya hanya separuh dari TNI AU. Namun jet tempur generasi ketiga ini sebenarnya mirip dengan kedua angkatan udara tersebut. Mungkin tidak banyak perbedaan, sebenarnya efektivitas tempurnya diragukan. Menurut situs Kemhanri, terkait kesiapan TNI AU, KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo ketika konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma beberapa waktu lalu, menepis isu bahwa kesiapan pesawat tempur Indonesia rendah. Ditegaskannya, walaupun mengalami kendala dalam pemenuhan suku cadang pesawat Sukhoi imbas perang Rusia dan Ukraina, namun TNI AU mampu mengatasinya dan memperlihatkan kepada rakyat Indonesia bahwa TNI AU selalu siap mempertahankan kedaulatan udara Nusantara.